Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma amma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus Bida Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada senior kami, orang tua kami, utamanya Bapak Sani yang saya cintai dan saya muliakan serta saya hormati. Tak lupa kepada Bapak Mundasir, Bapak Jaja, Bapak Rustam, Bapak Nuto, Bapak Abdurrahman, Bapak Toto, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seujung senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rahmatullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di dalam forum yang mulia ini. Dan alhamdulillah sejak awal pembukaan per setiap tahunnya, pembukaan di bulan Syawal barang lebih ya, setiap tahunnya, dan penutupan sementara biasanya di bulan Sya'ban pertengahan ke sana mendekati Ramadan. Alhamdulillah, itu artinya setiap tahunnya kita dari awal sampai penutupan sementara yang sudah semangat ya. Semoga tahun depan lebih semangat lagi. Amin ya rabbal alamin.
Ya paling tidak ya jangan sampai kalah semangatnya dengan tahun sekarang ya, atau tahun ini. Ya saya sendiri merasakan memang kalau untuk mempertahankan kesemangatan, merasakan kesana itu akan lebih berat. Jadi bahasanya bertahan itu lebih berat. Yang saya rasakan, yang saya pahami di awal tahun pertama, kedua masih bisa nggak absen dalam satu tahun. Ya, tahun ini saya ada absen sekali. Nggak tahu Pak Ustaz masuk 3 kali kayaknya. Pak RT tadi kayaknya 3 kali kayaknya. Nggak Pak, ikut aja Pak. Ya. Biarpun 4 kali 5 kali iya aja Pak. Ya. Nggak tahu Bapak Rustam ini berapa kali ini tahun ini absennya ya? 4 kali ya Pak? 4 kali kan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Pak Mita 5 kali ya? Yain aja Pak. Berarti Bapak Abdurrahman 6 kali ya? Yain aja ada biar urutan kayak gitu. Ya, bercanda ya, sedikit bercanda ya. Alhamdulillah dikasih waktu agak lama. Bercanda. Semoga kita bisa istiqomah ke depannya sampai kapan? Ya tentu sampai akhir hayat kita. Ya. Sebab pesan Nabi utlubul ilma minal ahdi ilallah. Carilah ilmu dari masih di pangkuan ibu, berarti baru lahirlah lengkapnya sampai masuk ke liang lahat, kita masih diperintahkan untuk mencari ilmu. Artinya sepanjang hidup kita diwajibkan, diharuskan, diperintah untuk terus menerus menuntut atau mencari ilmu pengetahuan. Dalam hadis lain Nabi tegaskan utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Carilah ilmu walau di antara kamu dan ilmu itu berada terdapat lautan api. Jadi pesan Nabi ini dalam hadis ini nampaknya seperti nggak ada toleransi atau kelonggaran atau memberikan keringanan untuk seseorang tidak mencari ilmu. Seolah-olah kan sebisa mungkin jangan sampai berhenti mencari ilmu. Jadi kalau bahasanya tukang jahit, kalau ada orang bilang nggak bisa, ini ya udah diakali, barang kelihatan kok. Jadi seolah-olah kayak gitu. Bilang nggak bisa ya terus bisa kok, bisa barang kelihatan. Ibaratnya kayak gitu. Salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Sehubungan ini mau libur panjang, maka saya utamakan untuk melengkapi penjelasan-penjelasan yang pada pertemuan sebelumnya dirasa masih kurang lengkap, sehingga karena penjelasan itu masih kurang lengkap muncul pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bacaan Rabbighfirli di antara Fatihah dan Amin. Siapa tadi ya? Kemarin ya, Mas siapa namanya? Saya masih ingat. Ya, Mas siapa? Mas Yenal. Ya. Pertanyaannya kemarin kan saya sedang menyampaikan pembahasan tentang obrolan atau perkataan yang secara sengaja dilakukan di tengah sholat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita membaca Rabbighfirli di antara Fatihah dan Amin? Waktu itu saya masih syak, masih ada keraguan. Alhamdulillah selama kurang lebih 2 minggu, minggu pertama saya mencari-cari belum ketemu. Kemudian di minggu kedua, alhamdulillah tepatnya hari Minggu kemarin ya,
punya banyak waktu 2 hari berturut-turut membaca kitab, akhirnya ketemu di dalam kitab Bajuri. Saya bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi di sini saya mulai dari awal bahwa membaca amin itu salah satu sunnah hayat. Membaca amin salah satu sunnah hayat dalam sholat. Waktunya atau tempatnya kapan? Waktunya aqibal fatihati, setelah selesai membaca Fatihah. Nah, membaca amin dihukumi sunnah bagi siapa? Bagi orang yang membaca Fatihah ataupun orang yang mendengarkan bacaan Fatihah. Berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ini untuk menjawab pertanyaan Saudara Zainal berkaitan dengan bacaan Rabbi Ighfirli yang antara Fatihah dan amin. Saya bacakan dulu. Wattaqidu bil aqibiyati yufidu annahu yafutu bi talaffudi bi khairihi wa in qala walau syahwan. Naam yustasna Rabbi Ighfirli wa na'bihi li wurudihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqidu bil aqibiyati, qaid atau catatan membaca amin setelah Fatihah itu memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu faidah bahwasanya bacaan amin itu bisa hilang atau tidak disunahkan lagi. Sebab apa? Bitalafuni, sebab ada lafaz. Jadi setelah kita selesai membaca Fatihah, belum sempat membaca amin, kalau kita mengucapkan suatu lafaz, maka amin ini dinyatakan tafutu, gugur atau hilang. Jadi tidak lagi disunahkan membaca amin setelah Fatihah kok mengucapkan suatu kalimat atau lafaz. Biakhirihi, selain amin, ya sebelum amin sudah baca apa? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi, baru kayak gitu. Belum amin, aminnya dinyatakan gugur atau tidak perlu lagi membaca amin karena sudah tidak dihukumi sunnah. Wa in qala walau sahwan, sekalipun lafaz tersebut sedikit, contohnya sedikit baru bismi, mau baca bismillahirrahmanirrahim, lalu ingat, oh ya belum baca, langsung berhenti misalkan, tetap bacaan amin dihukumi atau dinyatakan gugur. Sebab apa? Sebab ada satu walaupun lafalnya itu sedikit, contohnya bismi atau bismillahi rada panjang, lebih panjang lagi bismillahirrahmanirrahim, lebih panjang lagi. Walau sahwan, sekalipun kalimat itu diucapkan karena lupa, ya selesai Fatihah, ya belum membaca amin, buru-buru membaca basmalah. Membaca basmalahnya karena lupa. Setelah selesai membaca basmalah, lalu ingat, oh ya tadi belum membaca amin. Ya udah, nggak usah baca amin. Karena ya foto bacaan amin ini dinyatakan hilang, gugur atau tidak disunahkan lah. Naam, yuk betul, benar memang demikian adanya. Ya. Yustasna Rabbi Ighfirli wa na'bi, dikecualikan kalimat Rabbi Ighfirli dan yang sepadan, ya, yang memiliki persamaan. Ada kesamaan dengan kalimat Rabbi Ighfirli yang memiliki makna doa. Rabbi Ighfirli, apalagi warhamni, ya, itu kan memiliki kesamaan sama-sama makna doa. Jelas ya? Berarti
bacaan Rabbighfirli di antara Fatihah dan Amin tidak membatalkan sholat, dikecualikan, ya, dikecualikan dari tadi. Kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dinyatakan menggugurkan kesunahannya bacaan A. Tapi kalau Rabbighfirli pertama tidak menggugurkan bacaan A, Amin, artinya tetap nanti setelah membaca Rabbighfirli tetap membaca A. Alasannya liwurudihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang sudah berlaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut keterangan ini berarti ada sejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai bacaan Rabbighfirli di antara Amin dan Fatihah. Jelas ya? Sudah clear ya? Ya. Satu. Dua. Kemarin kalau ada yang istilahnya supaya mantap, ini keterangannya ada dalam kitab Bajuri ya. Ada dalam kitab Bajuri pas keterangan Sunnah Hayat. Lalu muncul pertanyaan berikutnya dari saudara kita Bapak Surur kemarin. Ya. Saya kemarin menyinggung tentang nisfu Sya'ban. Bapak Surur kemarin mengajukan pertanyaan bagaimana dengan sholat 100 rakaat. Ya. Saya pernah mendengar dari adik ipar saya, ternyata di kampung emak atau ibu dari adik ipar saya, berarti mertua dari adik saya, adik kandung saya, itu juga ngikutin kiainya, tapi kiainya sudah tidak beberapa tahun yang lalu. Dulu setiap bulan Sya'ban mengikuti sholat 100 rakaat. Saya bacakan di sini. Saya memang pernah membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, oleh sebab itu kemarin saya langsung bicara, nanti saya baca dulu di dalam kitab Ihya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu Sya'bana fa lailatul khamisi asyara minhu yusalli mi'ata rak'atin kulla rak'ataini bi taslimatin yaqra'u fi kulli rak'atin ba'da al-fatihati qul huwallahu ahad 11 marratin wa insya shalla 10 raka'atin yaqra'u fi kulli rak'atin ba'da al-fatihati mi'ata marratin qul huwallahu ahad. Fa hadha aidan marbiyun fi jumlatis shalawati kana salafu yusalluna hadhihi sholata wa yusmunaha salatal khairi wa yastami'unaha fiha wa rubbama salluha jama'atan. Ruya 'anil Hasani annahu qala haddatsani thalathuna min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailati nadarallahu ilayhi sab'ina nadratan wa qadalahu bi kulli nadratin sab'ina hajatan adnaha al-maghfirata. Artinya begini, adapun sholat Sya'ban itu adanya pada malam tanggal 15. Misalkan besok tanggal 15, jadi malam ini diadakan sholat Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Dikerjakannya 100 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Ya, 100 rakaat, setiap 2 salam, setiap 2 rakaat 1 salam. Pada tiap-tiap rakaat membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, pada tiap-tiap rakaat membaca surat Qul huwallahu ahad 11 kali. Ya, 100 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ya. Setelah membaca Fatihah, tiap rakaatnya 11 kali membaca surat Alif. 11 dikalikan 100 berarti 1100. Ada versi lain atau ada opsi lain, ada cara lain. Wa in sya'a shalla 10 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-fatihati mi'ata marratin qul huwallahu ahad.
apabila seseorang mau mengerjakan sholat Sya'ban, boleh dikerjakan dengan cara 10 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca 100 Qul huwallahu ahad. Jadi tadi yang pertama 100 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. Setiap rakaat yang membaca Fatihah dan setiap 1 rakaat membaca Qul huwallahu 11 kali setelah Fatihah. Itu yang model pertama. Yang model kedua 10 rakaat. Setiap-tiap rakaat membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 100 kali. Jadi ketemunya 1000 ya. 1000 kali membaca Fatihah. Ya. Dibaca dalam 10 rakaat. Keterangannya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini diriwayatkan konon ulama-ulama terdahulu melaksanakan sholat ini dan mereka menamainya dengan sholatul khair, sholat yang bagus, ya, sholatul khair yang mengerjakan ulama-ulama terdahulu ulama salaf. Mereka itu berkumpul untuk mengerjakan sholat Sya'ban. Ada kalanya mereka mengerjakannya dengan cara berjamaah. Kemudian ada riwayat dari Hasan Al-Basri bahwasanya beliau berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku 30 sahabat Nabi. Ini kata Hasan Al-Basri. 30 sahabat Nabi telah meriwayatkan atau menceritakan kepadaku. Jadi kira-kira ini kuat enggak ini beritanya? Ya. Dapat sumber berita dari 30 ya sahabat Nabi. Satu sahabat aja, kalau sahabat ini orang yang dianggap sikoh, hafalannya kuat, tidak pernah terbukti sekalipun berbohong. Ini hadisnya hadis hafalannya kuat, nggak pernah lupa, ya, nggak pernah sekalipun berbohong, hadisnya kuat. Nah, kalau ini 30 sahabat, umpama ada salah satu yang sering lupa, ada salah satu umpamanya, bohong-bohong dikit, tapi dia 29, nggak mungkin 30 sahabat ini lupa semua, nggak mungkin, ya, sahabat Nabi, ya. Atau nggak mungkin 29 pelupa semua, yang nggak pelupa cuma satu, ya. Jadi ini sebuah riwayat yang sangat kuat dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata ada 30 sahabat Nabi yang menceritakan kepadaku bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat ini pada malam ini, artinya sholat nisfu Sya'ban, baik dikerjakan dengan cara 100 rakaat, ya, 2 rakaat salam, setiap rakaat membaca Fatihah, kemudian setelah Fatihah membaca Qul 11 kali, ataupun dikerjakan dengan cara 10 rakaat. Setiap rakaat yang membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca 100 kali Qul. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat ini pada malam ini, artinya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihatnya, memandangnya dengan 70 kali pandangan atau tatapan. Dan setiap tatapan Allah itu mendatangkan hajat orang itu. Allah menatap sekali pada si hambanya tadi itu yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, maka satu hajat dikabul. Natap lagi, satu hajat dikabul. Sebuah riwayat dari namanya Hasan Al-Basri.
Dan hajat yang paling dinilai paling bawah adalah al-maghfirah, berupa ampunan. Jadi kalau melihat riwayat ini bahwa sholat nisfu Syaban itu memang ada dan manfaatnya atau faedahnya itu memang banyak sekali. Nah, salah satunya adalah dosa-dosa diampuni, 70 hajat insya Allah dikabul atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholata nisfi sholata nisfi Syaban, aku sholat nisfu Syaban. Ya. Itu niat kan? Ya. Itu tadi kalau melihat riwayat keterangan di sini begitu ya. Ya mungkin kalau tidak dikerjakan di malam itu tidak disebutnya nisfu kali. Ya. Ya Syaban saja gitu. Ya. Syaban saja gitu ya. Malam doang sih ya. Ya. Jadi ini pertanyaan dari Bapak Surur sudah saya jawab ya. Ada berarti ya. Ada sumbernya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya benar ya. Berarti kalau 2 rakaat ya per rakaatnya 500 ya, kayak gitu ya. Ya, ini berkaitan dengan sholat nisfu Syaban. Saya waktu ngobrol dengan adik ipar saya bilang, bukannya ini penjelasannya hadis yang dhaif ya. Dia membantah, Kang, neng aku jujur baik orang sholat nisfu Syaban. Itu bukan karena hadis yang dhaif, tapi karena aku malas. Aku udah diem aja ya. Ya malu-malu gimana kayak gitu. Udah kita langsung ke laku. Ya. Beliau dia adik saya langsung. Kiai Jalaluddin kurang alim apa? Beliau mengerjakan sholat itu dari tahun ke tahun. Ya. Sampai akhir hayatnya beliau melaksanakan sholat nisfu Syaban. Kata adik saya, Jere sampean ngomong derek melu karo kiai. Kenapa giliran amalan sing rodo abot hadis itu. Nah, itu tambah mati tuh saya. Enggak diem aja. Mau bantah gimana? Orang saya pernah ngomong enggak, soalnya nurut baik derek karo kiai. Rupanya kata-kata saya itu diingat sama adik saya. Pas giliran mau bantah-bantahan, dia ngomong begitu. Sampai sih ngomong dewek, jare kon melu karo kiai. Kenapa giliran anak amalan sing ketoke berat? Hadis sing gitu iwa. Udah ini mah ya Allah. Karena saya kalau ketemu sama adik ipar saya gitu Pak pembahasannya kadang itu apa namanya? Ya debat-debat kecil kayak gitu. Terus lanjut. Kemarin ada pertanyaan dari saudara kita Mas Hanafi ya mengenai gerakan. Kalau kita ada bangun dari sujud ya biasanya ada yang kayak gini ya begini. Kalau tidak sampai 3 kali gerakan secara berturut-turut, karena kemarin kan cara menghitungnya kan misalkan ke sini kan dihitung sekali ya. Kalau misalkan tuh 1 2 kan berarti 2. Kalau 3 kali karena bahasanya di sini, walau karena syahwan sekalipun itu karena lupa, tetap membatalkan sholat. Dengan catatan 3 gerakan berturut-turut. Jadi jelas ya, kalau 2 kali ya enggak. Ya, kali pun berturut. 3 kali kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Kalau ada 3. Kemarin pertanyaan dari saudara kita Mas Tolha mengenai 3 itu ya.
Kemarin sudah saya jawab. Di sini memang ada masalah khilafiyah. Jadi yang disebut nuli atau terus menerus, kemarin sudah saya sampaikan, kalau gerakan yang pertama dan yang kedua ini tidak sampai ada satu jeda, yang jeda itu cukup jika untuk mengerjakan satu rakaat sholat tapi versi singkat seperti rajak lama ya studentnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disebut terus menerus apabila gerakan yang pertama dan yang kedua secara umum orang menilai tidak dikatakan itu telah putus gerakan yang pertama dan kedua. Tapi kalau secara umum orang menilai bahwa gerakan yang pertama dan yang kedua itu menganggapnya itu berarti sudah terputus atau sudah ada jeda, berarti dihitung 2 kali. Misalkan masalah. Secara umum orang memandang memberikan penilaian ya itu sudah terputus gerakan pertama dan yang kedua. Berarti ini dihitung 2. Ya, itu pendapat yang kedua. Ya, jadi ada masalah khilaf, ada masalah khilaf. Pendapat yang ketiga mengenai kalimat terus menerus. Ini sekiranya jeda antara gerakan yang pertama dan kedua ini tidak sampai memenuhi standar tumakninah. Standar tumakninah itu apa? Standar tumakninah itu sekiranya cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Ini yang paling singkat ini, ya. Definisi yang paling singkat. Kalau tadi agak longgarnya ini yang satu rakaat, tapi rakaatnya yang rakaat singkat, ya. Yang nomor 2 tadi secara umum, ya pendapat orang bagaimana menilainya. Itu masalah kalimat berturut-turut antara gerakan yang pertama dan gerakan kedua. Jelas ini masalah gerakan, ya. Jadi 3 kali kalau tidak berturut-turut nggak apa-apa. Yang membatalkan 3 kali berturut-turut. Tadi masalah patokannya berturut-turut itu bagaimana? Sudah saya jelaskan. Ada masalah khilafi. Pendapat yang pertama, kalau jedanya atau jaraknya itu cukup untuk mengerjakan satu rakaat sholat, tapi singkatnya. Pendapat yang kedua, sekiranya orang mengatakan telah terputus atau telah terjeda antara gerakan pertama dan kedua, berarti ini sudah dianggap 2 kali gerak. Pendapat ketiga, sekiranya cukup untuk membaca subhanallah, berarti gerakan pertama dan kedua tidak ada jeda, berarti dihitung 2 gerak. Jadi ada perbedaan antara gerakan kaki dan tangan. Kalau tangan pergi dan pulang, ya ke sana dan ke sininya dihitung 1. Tapi kalau kaki ke sana dihitung 1, baliknya juga dihitung 1. Ya, jadi maaf. Jadi kalau saya misalkan menggerakkan kaki lagi sholat, punten ke sini, terusan balik lagi ke sini, dihitung 2 kalau kaki. Tapi kalau tangan ke sana, terusan ke sini, dihitung 1 dengan catatan tidak ada jeda. Ya. Terus ini berkaitan dengan masalah gerakan. Bagaimana kalau ada orang menggerakkan tangan, ya, 1 tangan, 2 kepala, 3 kaki, ya, tangan, kepala, kaki. Digerakannya secara bersamaan atau secara nguli-nguli berurutan. Ini dihitung 3, ya, tangan 1, kepala 1, nah, jadi 2 tambahkan dengan catatan tadi nguli-nguli berurut, masuk kategori berurutan. Terus bagaimana kalau ada orang yang gerak badannya, kaki nggak bergeser tapi badannya goyang. Nah, ini juga kalau memang gerakan itu misalkan ini ke sini kan 3 kali, ya. Nah, ke kanan, ke kiri,
ke kanan kan 3 kali. Ini juga disebutnya gerakan 3 kali. Ya. Walaupun yang gerak badan kakinya nggak kemana-mana, tetap di situ. Berkaitan dengan masalah gerakan sholat yang bisa membatalkan sholat. Jadi ada orang lagi sholat kok geol-geol kayak gini, batal sholatnya. Ya. Itu yang paling kuat Yang mana? pendapatan paling kuat. Di sini saya belum sampai mana yang paling kuat ya, belum sampai di situ dulu ya. Ada lagi yang ditambahkan berkaitan dengan masalah hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Pertama perkataan, kedua gerakan. Sudah sampai 2 nih. Dulu dari Fathul Mu'min menggantungkan ya, menggantungkan sesuatu jalan sholat. Nanti kalau ada tamu sholat mau aku batalin, itu namanya menggantungkan sesuatu. Itu juga membatalkan sholat. Ada lagi nggak? Ya. Depan kolong, terus kita maju melangkah tuh. Ya. Terus kaki bergerak 3 kali itu batal nggak itu? Nah, di sini pokoknya kalimatnya 3 kali Makanya ke sana gerakan atau 3 kali langkah. Cara menghitungnya tadi berarti cuma 2 kali. Gerak 3 kali. batas ke bawah kan ada kadang kan ada Ya, yang kan 3 kali. Berarti sekarang kita harus lebih perhatikan lagi ya, karena 3 kali berturut-turut. Berarti perhatiannya itu berapa ini jedanya itu biar nggak dihitung Nah, turun. sekarang kalau kita mau menggunakan pendapat yang sangat mungkin sekali diterapkan ya, pendapat yang ketiga, yakni jedanya sekiranya cukup untuk membaca subhanallah atau tumakni ya, atau lamain dikit ya biar kita aman ya. Kita gerak lagi gitu ya. Pasti 3 kali soalnya Kalau emang tidak bisa dihindari harus 3 kali. Berarti kita mensiasatinya biar tidak terjadi 3 kali berturut-turut. lompat Tuh, berhenti di tengah itu kan dua tuh. ya lompat tinggal kalau bisa. Jangan lagi itu dua lagi itu. Mensiasatinya mesti harus ada jejak ya. Harus diputus antara gerakan yang pertama, kedua, yang ketiga. Jadi kita pastikan ada jeda. Kita yakin bahwa jeda ini cukup untuk memutuskan kalimat ya. Ya, subhanallah atau paling tidak pendapat yang mengatakan penilaian secara umum. Orang nilainya ini. Ini kayak pampir. lah iya loh Melempar anjrot Pasti 3 ya. Nggak bisa cuma 2. Saya sering melihat kadang kayak gitu. Nah, ini jangan pasti 3 kali itu kan. 1, 2, 3. Nggak mungkin 2. Di sini bahasanya amdang kana wa kadzalika sahwa, sengaja. Juga karena lupa. Gitu kan? Berarti kan tegas banget ya. Tegas banget. Saya kalau depan pada RT nggak maju biar aja. Ya sekarang kita sudah tahu, maka kalau memang kita harus maju ya, supaya tidak masuk kategori melangkah 3 kali berturut-turut, maka kita siasati ya antara gerakan pertama, kedua, ketiga mesti ada jeda. Yang jeda itu kita pastikan memutus ya bilangan pertama, kedua ada jeda. Ya, jadi supaya tidak masuk kategori 3 kali berturut-turut, untuk menghilangkan kata berturut-turutnya ya, untuk menggugurkan kalimat berturut-turut, maka harus ada jeda. Jedanya tadi sudah saya sampaikan. Ada masalah di Itu untuk semua mata. kalau di sini masih
dalam mazhab Syafi'i karena kebetulan kitabnya kitab bermazhab Syafi'i. Belum sampai saya belum membuka di kitabul fiqih madzhab bil arba'ah masalahnya ya. Insya Allah kalau diberi umur panjang bisa ketemu lagi, insya Allah sampai di situ. Saya buka kitabul fiqih ala madzhab bil arba'ah insya Allah ya. Bagaimana pendapat 4? Ini sementara masih madzhab Syafi'i. Siapa tahu ada orang yang tahu dalam mazhab lain memang boleh cara seperti itu biar kita nggak menyalahkan. Sementara ini untuk mazhab Syafi'i seperti ini. Ya. Jelas itu ya. Masalah kalau kita mau melangkah ke depan atau mundur ketika sedang sholat. Kita teruskan. Ini waktunya udah kita agak panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Saya bacakan materinya. Wal hadatsul azharu wal akbaru. Jadi perkara yang bisa membatalkan sholat yang nomor 3 di dalam kitab Fathul Bari ini adalah terjadinya hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Lagi sholat tuh hadas, maka sholatnya batal. Ini ada penjelasan dalam kitab Bajuri. Bagaimana kalau ada seseorang sedang sholat, kok maaf kentut, ya? Ini ada penjelasan dalam kitab Bajuri. Wisanu liman ahdasa fi sholati ayyahuda bi anfihi thumma yansarifu. Iwahama an-nasu annahu rakhifa sitran ala nafsihi. Jadi disunahkan bagi orang yang ada dalam sholatnya supaya memegang hidungnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang beranggapan ya bahwasanya orang ini apa namanya ya hidungnya itu kumprung bahasa Jawanya ya. Itu bahasa Jawanya lah ya, mampet atau apalah itu bahasa Indonesianya ya. Itu kalau bahasa Jawanya saya kumprung maknanya loh ngaji kita. Tujuannya tentu untuk menutup aib dirinya dan gak isin kayak gitu loh. Jadi barangkali tadi suaranya agak kenceng, takutnya kanan kiri itu paham betul, terus kemudian kita malu, maka disiasati di sini pada dihukum di sunnah supaya menutup hidungnya. Jadi kan orang beranggapan justru bukan kita yang kentut, kayak gitu ya. Intinya kayak gitu karena untuk menutup dirinya sendiri, artinya menutup aibnya, ya. Dan orang tidak beranggapan kita yang kentut. Justru kita kalau bahasa anak kecil kan yang kentut siapa, yang teriak-teriak siapa kan? Bahasa anak kecil gitu. Ini rupanya nyontoh ini mungkin, ya. Jadi dia yang kentut, kemudian dia yang menutup hidung. Ini praktek dalam sholat. Ini dihukum di sunnah. Itu di sunnah. Kalimatnya muisan. Lanjut. Wa hudusun najasati allati la yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasatan ya bisatan. Yang keempat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang keempat adalah datangnya najis. Yang najis itu tidak dimakfu atau tidak dimaaf. Sekalipun najis itu jatuhnya pada pakaiannya. Dan najis ini najis yang ya bisatan, ya, apa namanya, kering, najis yang kering. Karena qadha saubahu halan latabtu sholatuhu. Jadi kalau kita lagi sholat kejatuhan najisnya kering. Kalau tidak buru-buru dibuang itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau saudara kita kipatkan, bukan dipegang ya najisnya, tapi kita kipatkan kayak gini. Kipatkan gimana sih?
Jangan dipegang. Nah, kayak gini. Digibaskan, kebutkan. Maka sholatnya tidak batal dengan catatan halan seketika. Begitu menyadari pakaian kita kejatuhan najis, kita segera saat itu juga kita kebaskan atau kebut, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai kelamaan, sekalipun itu najisnya najis kering, tetap membatalkan sholat. Lanjut. Wa isyafil aurati ngamdan. Fa in kashafaha ar-rih fasadaraha fil hali lam tabtul salatu. Yang kelima yang bisa membatalkan salat adalah kebuka auratnya secara sengaja. Lagi salat sengaja membuka aurat, maka sholatnya batal. Maka apabila ada orang sholat, pakaiannya ketiup angin, segera menutupnya. Fasataroha fil hali, segera menutupnya. Lam tabtul sholatuhu. Lagi sholat, ada angin kenceng, sarungnya ngangkat umpamanya. Buru-buru ditutup. Ya. Kalau buru-buru ditutup, maka sholatnya tidak batal. Itu ada penjelasan. Bagaimana kalau karena lupa? Apabila kita sedang sholat, auratnya kebuka karena lupa, maka saat kita menyadari bahwa aurat kita kebuka, saat itu juga kita menutupnya. Tidak batal sholat. Ya. Dulu sudah pernah saya contohkan. Ya, sudah saya praktekkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wa tahyirun niyati ka ayyan al-khuruja minas sholati. Yang keenam yang bisa membatalkan sholat yakni berubahnya niat. Contoh berubahnya niat adalah sedang sholat niat ingin keluar dari sholat, atau sedang sholat niat pengen berhenti, atau ingin membatalkan sholatnya, maka saat itu juga sholatnya batal. Karena apa? Namanya tahyirun niat, merubah niat. Jadi jangan sampai kita sholat ada namanya was-was, ya, keluar enggak. Ini sudah membatalkan sholat. Terus wastidbarul kiblat, jangan membelakangi Ka'bah. Sholat kok membelakangi Ka'bah? Ini bukan sholat musafir, ya, bukan sholatnya isyatil khauf. Sholat dalam keadaan normal lah, ya. Yang sedang dibicarakan orang dalam keadaan suasana yang wajar-wajar saja. Membelakangi kiblat, sholatnya batal. Wal aklu wasyurbu katsiran kana al ma'kulu wal mashrubu aw qalilan. Yang kedelapan yang bisa membatalkan sholat, makan dan minum, baik yang dimakan atau diminum itu banyak ataupun sedikit atau banyak, lagi sholat, makan atau minum, sholatnya batal. Mungkin ada pertanyaan seputar makan atau minum, silakan. Jadi begini, definisi makan di sini itu tidak harus makanan yang ada di mulut kita masuk ke dalam perut, ya. Jadi bisa jadi selilit, ya. Kalau selilit itu sudah lepas dari sela-sela gigi kita, itu berarti sudah di antara tenggorokan gitulah, di mulut kayak gitu. Ini masuk kategori atau definisi makan, sekalipun nggak masuk ke perut.
Jadi cuma di sini. Nah, ini hati-hati banget berarti. Kalau kita menyadari ada selilit, ya, sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita sudah lepas dari, kalau udah lepas dari celah-celah gigi, buru-buru kita buang. Ambil dengan tangan kiri. Kalau misalkan kita bisa melepehnya tanpa mengambil dengan tangan kiri, ya kita buangnya ke sebelah kiri. Kalau pakai tangan kiri, kalau mau melepehnya enggak sebelah kiri. Nah, kalau dibiarkan bisa membatalkan sholat, walaupun sedikit, walaupun nggak sampai masuk mulut. Ini yang mungkin sekali terjadi di antara kita, ya. Tapi yang moga-moga Pak Vito mungkin pernah mengalami kejadian seperti ini, tapi karena belum tahu, dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kenyataannya sampai malam hari ini kita masih mau ngaji bab sholat. Ya, jadi besok berarti jangan sampai kejadian ada selilit ya, lagi sholat ya, yang sudah lepas dari celah-celah gigi. Kalau memang kejadian ya buru-buru kita lepas. Jangan sampai di sini ya. Nah itu justru itu yang batalkan ya. Jadi maksudnya itu ditahan sama lidah, itu yang batalkan. Sekalipun nggak masuk ke perut, lepek dibuang, ambil pakai tangan kiri. Pokoknya segera. Kalau bisa lama kadang-kadang tinggal Nah, itu. caranya gitu. Ya itu kan. Terus ditaruh mana? Kalau di tangan banyak, nempel di tangan gimana? Kan itu bukan barang najis. Berarti nggak apa-apa nempel di tangan dulu. Itu bukan barang najis. Ya. Yang pertama itu bukan barang najis. Ya. Jadi seandainya misalkan kita sifatkan jatuh, nggak masalah. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang penting diambil aja. Masalah nanti dibuang langsung jatuh. Ya, bagus kalau misalkan nempel di tangan kita. Toh itu bukan barang yang najis. Penting udah keluar dari mulut kita. Intinya supaya keluar dari mulut. Tapi kita keluar. Ya, saya pikir itu ya, kebanyakan orang pernah mengalami walaupun nggak sering ya. Ada lagi nggak? Pak Jaja, barangkali ada yang mau ditambah. Silakan. Ini waktunya masih ada. Ya, benar. Ya. Iya. Kalau untuk di sholat di masjid atau Ya. sholat Ya. kita nggak keliru. Biasanya ketika sholat di rumah gitu. Ya. Kadang kalau Numpang di rumah orang. numpang di rumah orang kita bingung kiblat di mana setelah kita selesai sholat. Soalnya baru kadang ada yang bilang, ada yang enggak. Setelah kita tahu ternyata itu memblocking kiblat itu. Wis yakin. Jadi sudah ada penjelasannya ya mengenai cara sahnya sholat. Yang pertama ketika kita Kan yakin ya, yakin mengerjakan ibadah kono. sholat, kita harus meyakinkan posisi kita telah menghadap. Terus kedua, seandainya di tengah-tengah sholat kita tiba-tiba memiliki keyakinan bahwa kiblatnya ini ke sini, ya saat itu juga kita geser, ya saat itu juga kita geser. Nah ini permasalahannya. Ketika kita sudah selesai sholat, ya, baru dikasih tahu. Kalau memang ada yang ngasih tahu, ya berarti ini tadi berarti salah kiblatnya, berarti kita ulang. Kalau memang ada yang ngasih tahu, ya. Kalau sudah lama ada yang ngasih tahu, ya maaf. Balik. Sudah lama, itu Kalau ya. saya sendiri pernah dari Cibubur. Jadi sampai sekarang nih barat tuh bagi saya timur gitu. Baru nggak ketika di masjid baru masuk. Kalau memang ada yang ngasih tahu dibilang. Ya. Ada lagi nggak, Pak Nito? Kalau di Ya, silakan. kalau dalam perjalanan Ya,
Itu kan tadi yang saya bahas tadi adalah sholat yang istilahnya normal lah ya. Kalau itu kan berarti musafir kan. Ya, kalau dalam kendaraan kan di kapal bebas ya, ada butuh kan, ada mengalir. kalau sholat dalam kendaraan, dalam kapal, mobil, pesawat itu nanti dalam pembahasan musafir. Ya, yang penting pertama-tamanya ya, usahakan posisi menghadap kiblat. Nanti masalah berikutnya ya, posisi menghadap kiblat namanya di jalan belok-belok itu nggak masalah. Ya. Tapi di pertamanya usahakan hadap. Nanti insya Allah pada pembahasan sholat musafir akan lebih detail lagi ya. Ya, sementara itu dulu. Balik ke tema yang tadi Ya. apa ya? Ya. Kalau di daerah saya sholatnya pakai sholat tasbih. Ya, kemarin juga saya menyampaikan begini, karena memang masalah sholat nisfu Syaban memang khilafiyahnya itu banyak banget. Ya. Jadi perbedaan pendapat di dalam kitab-kitab kuning memang banyak banget. Ya, makanya sampai-sampai orang yang istilahnya keras sampai benar-benar membid'ahkan, ya, sampai-sampai begitu. Nah, ya kalau saya sendiri kemarin juga berpendapat begini, ya sudahlah, kan bisa sholat tasbih, kan bisa sholat taubat, kan bisa sholat hajat. Iya, yang bisa dikerjakan di semua waktu lah, ya nggak harus itu Syaban. Cuman kenapa di malam itu kita mesti sholat tasbih atau apalah? Emang kadang-kadang ya saya sendiri ngerasa kalau tidak pada waktu-waktu yang kebetulan digerakkan atau dianjurkan, dipimpin, ya ada yang mengkoordinir berat banget. Contoh lah yasinan lah. Kalau nggak ada mengkoordinir kayak gini, baca yasin sendiri malas. Tapi karena ada yang mengkoordinir, ada yang ngimamin, ya akhirnya jalan. Sebenarnya itu untuk mensiasat. Jadi dalam kaidah ilmu oke kan apa? Jadi suatu amalan apabila amalan itu bisa menggerakkan orang lain, maka itu jauh lebih bagus bila dibandingkan dikerjakan sendiri. Kayak Pak Ustadz Madrun baca rotib sendirian bagus, tapi akan lebih bagus lagi dibaca bareng-bareng karena bisa ngedorong, narik orang lain supaya mau baca. Itu dasarnya. Pada yasin sendirian ya bagus, lebih bagus lagi kalau rame-rame untuk ngajak orang supaya tadinya yang setengah-setengah jadi yang agak-agak malas jadi mak. Begitu juga tadi dengan sholat tasbih malam nisfu Syaban, sholat hajat, sholat tobat atau sholat tahajud. Mungkin kalau nggak ada woro-woro kayak gitu orang malas, tapi ada woro-woro kayak gitu yang tadi malas kalah-kalah lah setahun sekali. Orang jadi kayak gitu. Cuman untuk orang sono yang keras banget langsung aja sakotin bohongnya enggak gitu. Kalau saya tadi seandainya hadis ini dihukumi atau dianggap, jadi saya masih mengambil dari yang lain. Tadi dari pernyataan atau perkataan Hasan al-Basri yang mendapatkan 30 riwayat dari sahabat, tidak mengambil dari satu jatuh. Ya. Atau oke lah misalkan sholat nisfu Syaban semua berpendapat itu pintunya. Ya udah, kalau saya berpikirnya ya nggak usah sholat nisfu Syaban, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud kan itu bisa dilakukan kapan saja. Ini kalau orang nggak kekeh, nggak keras, ya wajib kabar begitu ya, kayak gitu. Jelas ya? Jadi kita harus mudah-mudah biar nggak dibodohin. Jadi ya tetap aja malam nisfu Syaban
ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya berjamaah supaya menggerakkan orang lain ya yang masih istilahnya belum semangat supaya ikut pada kita. Ada lagi nggak? Ya mungkin ya saya nggak tahu persisnya ya. Bisa jadi itu ajak, bisa jadi taklim, atau bisa jadi surat mutlak aja lah. Ya di sini kan istilahnya tadi kan penjelasannya begitu. Masalah tadi ada yang melaksanakan 2 atau 10 atau berapa. Yang mungkin orang begini, kadang sih kan begini. Ya udahlah, daripada nggak ngerjain sama sekali. Mau diadakan 100, ntar orang takutnya nggak mau. Ya udahlah sedikit lah. Biarpun sedikit yang penting mau. Jadi kan begitu. Memang itu bijaksananya kiai kayak gitu, nggak istilahnya nggak kekeh, nggak egois, nggak takut, ya. Istilahnya. Gimana supaya orang diajak beribadah mau? Intinya mau lah. Dikit nggak apa-apa, yang penting mau. Daripada dipaksakan untuk mengerjakan banyak, tapi nanti malah nggak mau. Biasanya kiai biasanya berbegini. Ya saya ngobrolnya kayak gitu tadi karena orang tua dari adik ipar saya katanya setiap tahun waktu dia masih sugeng masih hidup, saya ngobrol kayak gitu malah dibantah. Kalau saya sih malas kan, bukan karena hadisnya yang doib. Ada lagi nggak? Iya. Itu ya, yang makan minum. Kalau makan kan udah, misalnya udah tahan ya, banyak. Kalau minum, Yang minum biasanya ini kejadiannya mau sholat minum. Kemungkinan kan belum masuk semua. Di sini masih ada sisa-sisa. Di sini masih terasa sehingga kita bawanya itu. Nah itu. Jadi yang membuat di sini yang bawaannya itu ibaratnya lidah itu mau goyang aja. Itu berarti ada namanya minuman yang belum ketelan. bukan Rasa. air liur yang di mulut ikan. Kalau air belum habis dia begitu. Ya kalau air liur ya bukan, karena itu kan emang aslinya adanya memang di situ kan. Iya. Kalau namanya minum kan sebelum sholat minum, nah, masih menyisakan rasa. Rasanya masih ada gitu ya. Kalau bekas musuh enggak ya? Ada juga sama itu. Nah itu, Sama itu ya. langsung. Karena di sini Air kan air. pentingnya ini di mulut ya masalah. Iya. Jadi sama. Bilangin dulu itu. Tekan dulu kan. Belum pernah tekan dulu. Ya kayaknya masuk ke situ juga itu ya. Masuk ke situ. Ada lagi nggak? Ini soalnya mau libur panjang, makanya biar saya nggak punya PR. Oh, Ya, ya, bisa mau. tadi sholat, Iya. kalau itu ada sesuatu namanya atau ulat atau alat ini atau apa, kita lebih kan apa lagi? Ini pertanyaan yang bagus ya, Bang, apa namanya Mas Jarwo. Gerakan yang diperbolehkan dalam sholat, ya, di antaranya lagi sholat boleh gerak, di antaranya ada alat gunting atau ular, pokoknya hewan-hewan yang membahayakan. Itu kita boleh gerak. Termasuk seandainya kita membunuh ya, hewan itu diperbolehkan. Dalam riwayatnya Nabi pernah melakukan hal itu. Ya, itu memang dianjurkan.
Jadi artinya ada gerakan dalam sholat yang tidak membatalkan sholat. Di antaranya itu ada hewan yang berbahaya apabila tidak buru-buru kita apa ini kayak gitulah, atau kita menghindar atau kita yang gebuk itu membahayakan. Tadinya kita mau gebuk, memang nggak ada yang mau buat gebuk, mungkin kita menghindar kan? Jadi menghindar. Jadi artinya ada gerakan yang diperbolehkan. Betul ya, taruh ya. Antara gebuk sama menghindar. Gebuk orang nggak ada apa-apa di situ lagi sholat. Kita siap-siap untuk tahu di sebelahnya. Mungkin kalau udah paham di situ banyak hewan-hewan membahayakan, mungkin ada antisipasi. Ya. Ada lagi nggak? Ya. Itu namanya ada satu udzur. Ya. Salah satu udzur. Yang dihukum haram kan tidak ada udzur. Tidak ada udzur yang bisa diterima. Kata kalau kabur tidak itu lanjutin aja jenis sholat yang tadi maunya udah pakai 1 rakaat. Ya, kalau Mas Umar nggak grogi, takutnya kan grogi. Dia kayak gitu langsung kabur. Nggak batal. Ya, gerakan yang diperbolehkan karena ada binatang yang bisa membahayakan. Sampai berapa gerakan nggak masalah. Tapi itu saja. Ada sesuatu. Ya, memang ada riwayat saya. Ya itu kan berarti teorinya kan itu ada beberapa gerakan. Ya teorinya yang penting kan jangan 3 kali berturut-turut. Kan kayak gitu. Bisa nggak? Ya udah. Pokoknya intinya kan kayak gitu. Tidak sampai 3 kali berturut-turut. Asalkan mau berdiri gendong ya, 1 gerakan atau 2 gerakan. Nanti pas duduk di apa namanya dilepas itu 2 gerakan. Kan udah beda, udah ada jeda ya. Ya ini sekalian biar sekalian jelas. Pokoknya intinya yang penting jangan 3 kali gerakan berturut-turut. Udah jalannya itu tadi masalah mau geser. Sudah? Ada Mas? Ya silakan. Ini mumpung waktunya juga kasih udah. Silakan coba dulu Pak. Monggo. Ya. Makmum atau sendiri boleh membacanya sambil nafas boleh? Sambil nafas. Sambil mengakhir nafas. Pesawat. Kamu sendiri atau makmum kan kadang bacanya nih sambil nafas. Iya sambil nafas baca. Membaca Sambil bernapas. ya. Begini Pak, kalau masalah nafas itu kan otomatis dikembalikan kepada kemampuan orang ya. Kalau imamnya cepat kan Maksudnya ngos-ngosan. Dulu maksudnya ngos-ngosan. bacanya sambil bacanya sambil nyetok nafas. Biasanya kalau sendiri gitu. Ya. Kalau memang ini karena satu keadaan Pak, dalam arti keadaan kan fisik orang kan memang beda-beda ya. Tidak bisa dihindari. Ya. Memang harus begitu, dalam arti memang keadaan fisiknya begitu. Ya nggak mengapa. Diperbolehkan. Kecuali memang ada unsur disengaja, yaitu dibikin-bikin. Ini bisa membatalkan. Kayak diputus-putus gitu. Tapi kalau kenyataannya nafasnya pendek misalkan, ada orang yang nafasnya pendek gitu. Baca 1 ayat pendek aja udah mesti putus. Kan ini namanya apa namanya? Satu keadaan orang.
keadaan fisik orang itu, nggak mengapa. Jadi nggak harus dari awal ayat sampai akhir ayat tanpa nafas misalkan. Ya kalau bagi yang nafasnya kuat, sambil nafas gitu. Tanpa kita bisa sambil nafas. Baca sendiri mas. Dia baca ngikutin sendiri, biasanya sholat sendiri. Sambil nafas. Berarti bacaannya nggak keluar kalau sambil nafas berarti hati-hati. Keluar baca, masuk baca maksudnya. ngos-ngosan maksudnya ya Pak? Maksudnya ngos-ngosan bukan? Enggak selalu harus keluar nafas. Kayak orang kiro itu nurin nafas tapi nggak kelihatan. Kayak itu kayak orang Jadi kiro itu kan tarik nafas gitu. Kayak gini. pas kok napasnya terus juga moco juga. Nah kan mungkin kan nang hukum tajwid kan nomornya gitu kan berarti nurin nafas ya. Enggak selalu harus bacanya keluar nafas. Sambil lirik bisa Enggak apa-apa Pak. Yang penting itu memang keadaannya seperti itu ya. Memang keadaannya. Ya itu memang berarti kan keadaannya kayak gitu. Jadi Gantung kita pas kan. menjero juga Moco. moco menjero juga betul. Jadi kan orang mandek-mandek. bacanya keluar nafas dulu. Ya, contohnya gimana? Ya, contohnya gimana? Seperti kering. Jadi pas napas keluar baca, pas ngambil napas ke dalamnya juga baca juga, gitu Ya maksudnya. gini aja pokoknya intinya Pak, biarpun mungkin saya takutnya juga ada miss ya, maksudnya agak seperti yang Bapak Ini misalnya. bayangkan gitu. Intinya kalau memang keadaan Iya kan saya. keadaan diri kita, keadaan kita, nggak apa-apa. Berarti kan orang pedo. Intinya kayak gitu. Maksudnya gue, ini bapak gue. Memang adanya banyak keadaan kita kayak gitu ya, nggak bisa dihindari, nggak bisa membatalkan. Wah, Iya Pak. ngambil napas baca, keluar baca gitu maksud dia. Jadi nggak putus-putus gitu. Ya mungkin apa namanya awalannya keras, di tengah-tengahnya sir minor dia ada suaranya cuman di akhirannya agak ya istilahnya nggak puas bahasanya ini nggak putus di orang-orang ya. Iya begitu. Ini emang orang mendengarnya dari jauh. Karena ngejar imam ya. Ya boleh Mas, siapa tadi? Nasional. Ya. Ya. Yang tiga kali itu satu dari pertanyaan, kedua dengan cara bilang yang ketiga memberikan tadi. Yang saya tanyakan apakah itu ada hadisnya yang meriwayatkan Mengenai membaca surat Nisfu Sa'ban Yasin 3 kali. 3 kali. baca Yasin 3 kali pada malam Nisfu Sa'ban. Nah ini ditanyakan Pertama panjang umur, kedua rezeki, ya kan? yang ditanyakan hadisnya ada apa? Hadisnya. Ya, jujur saja saya sendiri belum menemukan, tapi karena ada pertanyaan nanti insya Allah saya usahakan atau jadi PR ya. Tapi biasanya saya ya kalau memang datang ke masjid mengikuti apa namanya imamnya di situ ngadain yasinan 3 kali yang ikut ya. Sementara ini istilahnya bahasanya khitbah atau derek ada kiai para ustaz di situ. Jadi
tidak semuanya yang saya kerjakan itu belum lah. Mesti saya tahu dasar hadisnya. Jadi ada sebagian yang istilahnya masih sebatas itba atau derek atau ikut kepada kiai atau ustadz atau ulama. Jadi karena ada pertanyaan ya insya Allah nanti saya jadikan PR, kalau nanti ketemu saya sampaikan. Itu aja ya. Karena selama ini saya juga kan gitu karena Iya. saya juga Iya. Sejauh ini saya jujur aja masih sebatas itba derek ikut. Iya. Ada lagi nggak? Kawan. Apa itu? Iya. Iya, Mengingetin makmum itu mengingetin bacanya imam yang lupa membaca suratan. Nanti ya. Memang bahasanya di situ ketika imam lupa, makmum mengingatkan. Tetapi ini berkaitan masalah imam yang lupa dengan bacaan suratannya, boleh tidak makmum mengingatkan? Ini detail lagi nih ya. Jadi tidak boleh dipukul rata. Pokoknya asal imam lupa, makmum boleh mengingatkan. Saya harus lebih detail lagi. Jangan-jangan dalam masalah ini tidak boleh. Jangan-jangan. Makanya jadi PR ya. Belum sampai ke situ saya. Ini PR yang insya Allah. Yang dua. Saya belum berani putusin boleh atau tidak. Kalau nanti pas pembahasan sholat jamaah, kalau di situ kita nanti detail lagi ya. Belum sampai pada pembahasan sholat berjamaah. Itu lagi nggak? Biar nggak apa-apa. Waktunya masih obering. Ya kalah-kalah nggak tiap malam. Iya. Kalau saya begini Pak, kalau saya baik sholat sendirian ataupun sebagai imam, kalau urusan membaca surat, kalau lupa sudah ingat ya, ya. Misalkan baca surat apalah yang jumlahnya misalnya ada 10 ayat, baru dapat 5, Pak lupa udah dicoba lupa lagi. Ya. Apalagi kalau posisi sebagai imam, kalau lupa coba diingat lagi, baca lagi, nanti membuat gaduh makmumnya. Saya yakin membuat gaduh. Ya, iya enggak? Kalau menurut saya, ini menurut saya pendapat saya pribadi, udah aja, biarpun baru dapat misalkan surat apalah, kulhum misalkan berdua ayat lupa misalkan, atau satu ayat umpamanya. Udah aja, udahin aja. Kalau sebagai imam, takutnya membuat gaduh jemaahnya. Kalau saya berbagi, kalau di situ nggak ada aturan harus satu suratan selesai. Masalahnya itu, ya. Dan daripada membuat gaduh makmum, yang sampai membatalkan sholat.